Hai guys, apa kabar semua guys? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan rezekinya baik semua ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Miami Vice yang dirilis tahun 2006. Tapi sebelumnya, please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai cara malu-malu. Sebagai informasi aja ya guys, film Miami Vice ini sebenarnya diangkat dari film seri televisi tentang kepolisian yang hits di tahun 1980-an. Film ini berkutat pada dua tokoh utama detektif James Crockett alias Sonny dan Ricardo Tubbs alias Rico dari kesatuan MDPD atau Miami-Dade Police Department. Dibantu oleh dua rekan perempuan utamanya yaitu Trudy Joplin dan Gina Calabrese, mereka berusaha mengungkap jaringan kartel Kolombia yang bergerak dalam bisnis narkoba, senjata ilegal, software bajakan, dan pencucian uang. Para anggota kepolisian unit MDPD ini sengaja direkrut oleh agen spesial FBI yang gagal dalam operasi sebelumnya karena ada kebocoran informasi. Film ini kurang bisa dimengerti hanya dengan menonton sekali guys, karena alur cerita beralih cepat tanpa penjelasan dan banyak bahasa kiasan yang digunakan. Jadi lebih baik menonton alur cerita radio movie baru menonton filmnya guys. Tanpa berlama-lama, skuy guys, kita masuk alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah diskotik di mana Sonny, Rico, dan beberapa polisi sedang berada di tempat itu juga. Mereka tampaknya mengawasi gangster yang bernama Michael dan Neptune yang bertransaksi prostitusi di diskotik tersebut. Penyamaran mereka terbongkar karena Rico memutuskan bertindak untuk menolong salah satu gadis peliharaan Neptune yang sedang dipukuli. Dia dipukuli lantaran gadis tersebut sedang sakit malam itu dan tidak bisa menemani Michael. Neptune, sang germo, akhirnya lolos dari usaha penyergapan. Kegagalan operasi MDPD di diskotik ini hanya pembuka cerita guys, tidak berkaitan dengan kasus utama di film ini. Secara bersamaan, Sonny menerima telepon dari gangster sekaligus informan utama FBI yang sedang ketakutan. Informan tersebut bernama Alonzo Stevens yang tampak sedang mengebut di jalan raya. Alonzo meminta Sonny dan Rico menjaga istrinya Leonetta karena status dirinya sebagai informan sudah diketahui para gangster. Namun tampaknya sudah terlambat, Leonetta sudah tewas dibunuh gangster di apartemennya. Sonny dan Rico segera mengejar Alonzo dibantu dengan pemantauan dari helikopter dan alat pelacak yang pernah dipasang di mobilnya dahulu. Mereka berdua berhasil menyuruh Alonzo untuk menepi. Gangster tersebut juga tahu bahwa ada anggota FBI yang menyusup, namun Alonzo tidak mengetahui bagaimana para gangster tersebut dapat melacak mereka. Rico kemudian mendapatkan telepon dari tim polisi yang mengecek posisi Leonetta dan mengabarkan bahwa perempuan tersebut sudah tewas. Mendengar hal tersebut, Alonzo kemudian memutuskan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke truk yang sedang melaju. Sementara itu di pelabuhan setempat tampak dua gangster akan melakukan transaksi narkoba. Namun naasnya bagi orang Rusia bernama Ivan tersebut, statusnya sebagai agen FBI yang menyamar ke dalam gangster Rusia ketahuan. Ivan dan gangster Rusia tewas diberondong habis-habisan dengan senapan mesin dan senapan sniper oleh gangster Aryan Brotherhood. Scene berpindah ke kepala Biro Kejahatan Terorganisir MDPD Castillo yang menelpon Sonny dan Rico dan meminta untuk bertemu di parkiran gedung. Ternyata ada seorang ASAC atau agen spesial FBI bernama John Fujima ingin bertemu dengan mereka. Rico dan Sonny marah dengan Fujima karena mereka mengenal dengan baik keluarga Alonzo. Ternyata Alonzo awalnya adalah informan utama MDPD, tetapi akhirnya dipinjamkan untuk operasi FBI. John Fujima menjelaskan operasi yang dilakukan adalah operasi bersama antara FBI dengan DIA, ATF, dan Bea Cukai. Jadi kemungkinan pengkhianatan dan kebocoran info operasi bisa berasal dari salah satu gugus tugas tersebut. Karena khawatir informasi orang-orang yang bekerja di gugus tugas atau task force sudah bocor, Fujima menawarkan Sonny dan Rico untuk menjadi mata-mata dan penyusup. Alasannya cukup masuk akal karena unit kepolisian MDPD tidak pernah dilibatkan dalam operasi sebelumnya. Jadi para gangster tersebut tidak tahu banyak hal tentang intel kepolisian Miami-Dade.
John Fujima juga menjelaskan para gangster sudah memiliki koneksi yang solid dengan kartel penyuplai narkoba ke Amerika Serikat. Sonny dan Rico hanya bisa menyusup melalui jalur transportasi narkoba dengan menyediakan sistem pengiriman yang handal untuk mengecoh penjaga pantai di negara bagian Florida. Castillo mengizinkan anak buahnya digunakan dengan syarat harus berstatus agen federal di bawah OCD ITF dan para agen di bawah Fujima tidak boleh mengetahui operasi tersebut. John Fujima pun setuju, oleh sebab itu dia datang sendiri ke pertemuan rahasia mereka. Suatu malam, Sonny, Rico, dan timnya merampok gudang narkoba milik Jose Hierro dekat pelabuhan Jalur Tikus. Tidak lupa mereka meledakkan speedboat bermesin ganda yang sering digunakan para penyelundup. Jose Hierro adalah tangan kanan dari kartel kokain Kolombia yang bernama Arcángel de Jesus Montoya. Perampokan sengaja dilakukan agar Jose Hierro meragukan kemampuan geng Aryan Brotherhood dalam menjamin keamanan transportasi narkoba mereka. Geng Aryan Brotherhood inilah yang memegang jalur transportasi dan pasokan kokain dari Kolombia ke Amerika atau dari wilayah transit ke Kuba atau Haiti. Sonny, Rico bersama timnya pergi menemui Nicholas, pengusaha kaya yang sekaligus berbisnis pencucian uang. Nicholas ini juga berstatus sebagai informan bagi kepolisian. Ya, begitulah, untuk mendapatkan informasi, polisi terkadang harus memanfaatkan penjahat juga, karena polisi atau agen rahasia agak susah untuk masuk ke dalam organisasi kriminal tanpa ketahuan. Mereka meminta Nicholas untuk mengatur pertemuan dengan Jose Hierro. Tentu saja Nicholas ketakutan dengan permintaan tersebut, karena kartel Kolombia dikenal sangat kejam. Namun Trudy memaksa Nicholas untuk membantu membuka jalur ke kartel Kolombia. Mereka mengancam akan memasukkan Nicholas ke dalam penjara. Akhirnya Nicholas terpaksa mengatur pertemuan dengan Jose Hierro. Scene kemudian berpindah. Tanpa disangka-sangka, Rico dan Trudy ternyata terlibat hubungan teman tapi mesum. Polisi makan polisi, dinamika cinlok di tempat kerja. Sudahlah, nggak usah dibahas guys, itu cuma bumbu film doang kok. Scene berpindah ke adegan Sonny dan Rico diberikan identitas baru sebagai residivis atau penjahat kambuhan. Rico diberikan identitas sebagai alumni penjara Folsom dan Pelican Bay, daftar penjara yang masuk dalam 28 penjara paling berbahaya di Amerika Serikat. Rico mendapat nama baru yaitu Rico Cooper. Sonny mendapatkan identitas sebagai mantan anggota marinir yang melakukan kejahatan dengan nama baru James Barnett. Beserta itu disebar juga informasi palsu bahwa Rico dan Sonny berteman di penjara Pelican Bay sebelum akhirnya keluar dan kemudian terlibat dalam kejahatan. Singkat cerita, Nicholas berhasil mengatur pertemuan dengan Jose Hierro di Port-au-Prince, ibu kota negara Haiti. Dengan menggunakan jet pribadi, Sonny dan Rico tiba di kota tersebut. Situasi menjadi menegangkan karena Jose menanyakan siapa yang mengenal mereka selain Nicholas dan kepada siapa saja mereka sebelumnya mengangkut narkoba. Sonny menjawab Jose tidak perlu banyak tahu tentang mereka, dan seketika itu pula mereka diancam ditembak oleh prajurit kartel. Sonny segera mengancam balik dengan melepaskan pin granatnya sehingga tidak ada yang berani menembak. Mereka berdua balik memainkan taktik menuduh Jose terlibat dengan organisasi pemburu narkoba atau penjahat seperti DEA atau FBI. Situasi menjadi tenang ketika Isabella yang adalah pacar sekaligus angkutan bagi sang kartel Montoya segera minta Jose untuk meredakan ketegangan. Sonny menjelaskan mereka mempunyai armada Adam A500 yang mampu terbang rendah dan mereka mampu mengusahakan pesawat jet tua seperti Caravelle atau Boeing 727 untuk mengangkut dari Kolombia ke negara transit seperti Haiti. Sonny juga mengatakan mereka memiliki armada kontainer untuk muatan besar dan jet boat untuk muatan kecil jika pengiriman melewati laut. Sangat wajar Jose Hierro curiga karena dengan armada sebesar itu, namun tidak pernah terdengar sepak terjang mereka di dunia kriminal sebelumnya. Jose menyuruh mereka kembali ke hotel dan menunggu apakah mereka akan dipanggil atau tidak untuk pengantaran paket.
Setelah lama menunggu telepon dan berkeliling, ternyata Isabella yang mendatangi langsung ke kamar hotel mereka. Malam itu, Sonny dan Rico akan dipertemukan dengan sang kartel sendiri. Beberapa blok dari lokasi pertemuan, semua sinyal telepon dijamming oleh para prajurit kartel. Hebat juga ya para kartel ini guys, mereka punya sinyal jammer standar militer yang mampu memblokade sinyal dengan jangkauan luas. Pada pertemuan di mobil tersebut sebagai percobaan pertama, Montoya mempercayakan pengangkutan 1.000 kg narkoba dari Kolombia dengan upah $3 juta. Sonny dan Rico mulai mengangkut narkoba dari semenanjung Guajira di Kolombia menuju ke Florida. Penerbangan mereka tidak tercatat di menara kontrol lalu lintas udara. Oleh karena itu mereka terbang dengan pesawat pendukung lainnya yang memiliki izin terbang. Kedua pesawat terbang berdekatan agar terlihat hanya satu titik di monitor radar menara kontrol. Pesawat Sonny dan Rico berada sedikit di bawah pesawat pendukung. Jadi guys, pesawat dengan izin terbang resmi itu dimaksudkan untuk mengecoh petugas radar di Amerika Serikat. Pesawat Sonny dan Rico berpisah dengan pesawat pendukung ketika mencapai daratan rawa-rawa di Florida. Mereka kemudian terbang rendah untuk menghindari radar dan mendarat di bandara kecil. Operasi pengiriman pertama ini sukses. Untuk mendapatkan kepercayaan penuh, Sonny sengaja membohongi Jose bahwa ada sekelompok orang mencoba merampok narkoba yang dibawa mereka. Kemudian Sonny juga memberitahu bahwa mereka menemukan lokasi penyimpanan narkoba yang sebelumnya mereka rampok. Joseyero segera menuju lokasi dan mengatakan narkoba itu memang barang mereka yang dicuri orang-orang Haiti 2 minggu sebelumnya. Scene berpindah ke adegan Isabella kemudian mempercayakan mereka lagi pengiriman kedua. Namun Joseyero tampaknya masih menaruh sedikit curiga terhadap Sonny. Karena muatan yang dibawa lebih banyak yaitu sekitar 4.000 kg, pengangkutan kali ini lewat laut dari pelabuhan Barranquilla di Kolombia. Selesai pertemuan, Sonny tiba-tiba menyusul Isabella. Dia minta izin untuk mentraktir minuman sebagai imbalan mereka menemukan narkobanya yang dirampok. Sonny rupanya tahu Isabella sering memperhatikan dirinya dan dia mengambil kesempatan itu untuk berkenalan lebih dekat. Mereka akhirnya naik jetboat dan pergi ke Havana, ibu kota Kuba. Nyali Sonny cukup gede juga ya guys, berani mendekati pacar seorang kartel. Rico cukup khawatir dengan langkah yang dilakukan Sonny. Mereka kemudian melakukan pertemuan dengan Castillo dan John Fujima. Sonny dan Rico tetap ingin meloloskan pengiriman yang kedua agar mereka bisa menargetkan Montoya sang kartel. Mereka menginginkan tangkapan kelas kakap. Bisnis Montoya tidak hanya kokain tetapi juga senjata ilegal, ekstasi, software bajakan, dan pencucian uang. Namun Fujima, agen spesial FBI itu ingin segera melakukan penangkapan pada pengiriman kedua. Sasarannya cuma Joseyero. Akan tetapi Castillo mengancam akan menarik anak buahnya dari operasi tersebut jika mereka tidak diizinkan untuk menyusup lebih dalam. John Fujima akhirnya setuju untuk menunda penangkapan. Scene berpindah ke adegan Montoya menanyakan perihal Sonny kepada Isabella. Isabella menilai Sonny adalah pria yang serius namun ambisius. Tetapi Joseyero mengatakan hal sebaliknya kepada Montoya. Setelah pengiriman ketiga, Jose berencana membunuh Sonny dan Rico.
Isabella mempersilahkan bila itu memang keputusan Montoya, namun Montoya akhirnya berpikir akan menggunakan jasa transport Sonny dan Rico beberapa kali lagi. Sebelum pengiriman kedua, grup Joseyero dan Isabella mengadakan pesta bersama dengan grup Sonny dan Rico sambil membahas rencana pengiriman selanjutnya. Selesai berdiskusi, Jose menelpon Montoya dan mengatakan tidak suka dengan Sonny dan Rico. Dia curiga karena mereka bekerja sangat rapi dan seperti tanpa hambatan. Namun Montoya mengatakan Isabella tidak setuju dengan pandangan Jose. Scene berpindah ke adegan pada pengiriman berikutnya. Grup Sonny Rico sudah mempersiapkan penangkapan dengan agen spesial John Fujima. Namun pada saat bersamaan, Trudy diculik oleh sekelompok geng Aryan Brotherhood yang merasa terganggu dengan sepak terjang Rico dan Sonny yang merusak bisnis mereka. Ternyata rencana penyekapan Trudy diotaki oleh Joseyero. Dia meminta untuk pengangkutan kali ini harus mengikuti caranya. Jadi guys, selama ini Sonny dan Rico memaksakan bahwa seluruh operasi pengangkutan narkoba dilaksanakan sepenuhnya dengan cara mereka, baik media transportasi yang digunakan, cara pengiriman, dan lokasi barang diturunkan. Grup Sonny Rico langsung menyalurkannya ke bandar narkoba besar di Amerika Serikat. Nah, si Joseyero yang curiga sejak lama ini menginginkan lokasi penurunan narkoba diatur oleh mereka dan diterima oleh geng Aryan Brotherhood. Geng Aryan ini akan menyimpan sementara narkoba di lokasi yang mereka tentukan dan menyalurkannya ke bandar besar di Amerika. Aksi penculikan Trudy dan menggunakan kembali jasa geng Aryan Brotherhood ini murni inisiatif Joseyero, tanpa perintah dari kartel Montoya dan Isabella. Balik ke cerita filmnya guys, ketika akan memasuki perairan pantai Florida, paket narkoba diturunkan lagi dari kapal ke dalam sejumlah jetboat. Karena jetboat bergerak sangat cepat, para penyelundup biasanya berharap tidak terkejar oleh pasukan penjaga pantai. Sementara itu di tempat lain dengan mata tertutup kain, Trudy mencoba memahami lokasi penyekapannya. Leher Trudy pun dipasangkan kalung peledak oleh para penyandra. Seketika dia mendengar pesawat jet penumpang komersial akan mendarat dan Trudy menganggap itu sebagai petunjuk. Kemudian para penculik menghubungi Sonny dan meminta Trudy untuk mengabarkan situasi penculikan dirinya. Namun Trudy malah memberitahukan perkiraan lokasi dia disekap. Beberapa saat kemudian bos geng Aryan Brotherhood menelpon Sonny dan memberitahu langkah yang harus mereka lakukan dalam pengiriman narkoba dengan ancaman akan membunuh tawanan apabila tidak menurut. Mereka berkomunikasi lewat telepon satelit ya guys, jadi agak rumit proses pelacakan dan penyadapannya. Mendengar hal itu, Sonny dan Rico bergegas menaiki jetboat dan menyusul tim pengangkutan mereka yang sudah berangkat. Mereka menuju Sungai Miami seperti yang diperintahkan bos geng Aryan. Sambil menuju lokasi yang diperintahkan, tim air dan udara membahas lokasi penyekapan berdasarkan potongan informasi yang diberikan Trudy. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Trudy kemungkinan disekap di sebuah trailer di dekat bandara. Lewat helikopter melalui kamera infrared, Castillo akhirnya menemukan 3 buah antena radio frekuensi tinggi yang digunakan sebagai jammer atau pengacau sinyal seluler yang terpancang di atas sebuah trailer. Sonny, Rico, dan Gina pun segera menuju ke lokasi untuk membebaskan Trudy. Sementara rekan lainnya tetap membawa jetboat ke lokasi titik pertemuan yang diperintahkan. Sementara mengendap-endap menuju trailer yang dimaksud, tim Sonny Rico berhasil melumpuhkan beberapa penjaga. Gina pun membobol lantai trailer sebagai lubang bagi kamera pengintip untuk mengetahui posisi para penyandra. Berpura-pura jadi pengantar pizza, mereka akhirnya bisa menerobos masuk. Namun salah satu penyandra sudah siap memencet detonator peledak di leher Trudy. 2 orang penyandra mulai melawan dan berhasil dilumpuhkan Rico. Sementara itu Gina menembak kepala penyandra yang memegang detonator sehingga dia tewas tanpa sempat memencetnya.
Aksi penyelamatan yang mereka lakukan ternyata diawasi dari jarak jauh oleh Jose Hierro melalui CCTV. Dia meledakkan trailer tersebut yang sudah terpasang bom sebelumnya dengan menggunakan sinyal ponsel. Trudy yang agak lambat keluar dari trailer karena menunggu situasi aman akhirnya koma dan sekarat terkena ledakan bom. Akhirnya narkoba yang dibawa tim Sonny Rico pun tidak sampai ke tangan geng Aryan Brotherhood. Di tempat lain, Jose Hierro dicecar berbagai pertanyaan dari Montoya sebab narkobanya tidak sampai dan dia bertindak tanpa diperintah. Kemudian Jose menunjukkan video Isabella berdansa mesra dengan Sonny seraya berkata semua hal tersebut pasti berkaitan. Sesaat kemudian Jose menelpon Sonny dan meminta narkobanya dikembalikan. Namun kali ini Sonny meminta tambahan pembayaran dengan uang tunai dan Jose harus datang sendiri mengambil barangnya. Jose hampir saja menolak, namun Sonny mengancam akan menjual barang Jose kepada bandar lain dan Jose dapat sedikit uang. Akhirnya Jose Hierro menyetujui persyaratan yang diminta Sonny. Kemudian tim Sonny Rico urun rembuk dengan atasan mereka dan Castillo pun memperkirakan pasti akan ada jebakan. Di saat-saat terakhir Jose pasti mengubah lokasi pertemuan. Scene berpindah ke adegan Isabella datang ke kantor Jose dan memprotes inisiatif tindakannya. Namun pengawalnya dibunuh oleh pengawal Jose. Karena mengetahui ada hubungan khusus antara Sonny dan Isabella, kali ini situasi berubah. Isabella akhirnya dijadikan sandera atas persetujuan kartel Montoya. Dan ternyata benar dugaan Castillo, bos geng Aryan Brotherhood ternyata mengubah lokasi pertemuan di saat-saat terakhir. Malam itu mereka bertemu di area galangan kapal Bojian di tepi sungai Miami. Jose Hierro ternyata membawa Isabella sebagai tawanan, namun Sonny meminta Isabella diserahkan kepadanya. Sesaat kemudian Castillo menemukan lokasi para sniper geng Aryan. Dia memerintahkan sniper kepolisian untuk menembak semua sniper musuh. Kontak senjata terbuka pun terjadi. Menang posisi karena masih memiliki sniper lengkap, pihak kepolisian akhirnya unggul dalam adu tembak tersebut. Sementara itu Rico berhasil menyelinap dan memburu Jose yang hampir kabur. Akhirnya Rico berhasil menewaskan Jose dan pengawal utamanya dalam perburuan tersebut. Melihat rombongan pasukan polisi datang ke lokasi, Isabella akhirnya mengamuk, menodongkan pistol dan menanyakan siapa Sonny yang sebenarnya. Ulahnya itu menyebabkan dia menjadi target tembakan, namun beruntung Sonny berhasil melumpuhkan sang penembak. Rico yang melihat Sonny akan segera membawa Isabella pergi pun menyetujuinya dengan anggukan kepala. Padahal Isabella ini seharusnya ditangkap juga ya guys, karena dia juga petinggi dari grup kartel Montoya. Sonny membawanya ke rumah aman di tepi pantai dan mereka pun berpisah. Di rumah sakit, Rudy juga akhirnya terjaga dari komanya. Di waktu yang bersamaan, tentara Kolombia menuju markas persembunyian Montoya. Namun sialnya bagi mereka, kartel Montoya sudah meninggalkan markasnya. Demikian alur cerita film Miami Vice ini berakhir guys. Terima kasih sudah menonton.